Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabar hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Alhamdulillah pada hari ini saya Fatina Husni Amalia mendapat kesempatan untuk kita belajar bersama mengenai pemberdayaan komunitas pada mata kuliah Psikologi Komunitas. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pemberdayaan komunitas? Nah, maka yuk mari kita simak penjelasannya. Nah, ini apa sih yang dimaksud dengan pemberdayaan komunitas? Pemberdayaan komunitas adalah program yang diupayakan dengan tujuan untuk membentuk sikap dan perilaku individu dan masyarakat yang mandiri. Nah, kemandirian tersebut dipandang dari berbagai sisi, meliputi kemandirian dalam berpikir, berperilaku, mengendalikan apa yang dilakukan, serta mampu memecahkan masalah yang dihadapi dengan menggunakan potensi yang melekat pada diri. Pemberdayaan komunitas menjadi salah satu program yang terus diupayakan pemerintah dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam lingkup negara. Program pemberdayaan ini juga diupayakan oleh pemerintah Indonesia yang merata pada seluruh wilayah Nusantara. Tujuan dari pemberdayaan komunitas adalah memampukan dan memandirikan masyarakat dari perspektif kemiskinan maupun keterbelakangan, kesenjangan, serta ketidakberdayaan yang berkembang pesat dalam kehidupan. Nah, di sisi lain, pemberdayaan dilaksanakan bertujuan untuk membentuk kreativitas individu maupun kesatuan masyarakat yang mandiri, seperti kemandirian berpikir, kemandirian bertindak, dan memutuskan apa yang akan dilakukan. Dengan kemandirian yang melekat pada diri individu dan masyarakat, diupayakan mampu meningkatkan standar hidup masyarakat dan memberi kesadaran akan kebebasan setiap orang. Orientasinya pada komunitas yang tidak berdaya. Namun, pemberdayaan bisa dilakukan untuk komunitas yang sudah berdaya dengan tujuan mengantisipasi terjadinya ancaman dan hambatan yang bisa mengubah komunitas, meminimalisasi beragam permasalahan serta kesenjangan-kesenjangan. Sedangkan pengertian menurut para ahli mengenai pemberdayaan masyarakat antara lain adalah yang pertama dari Rappaport pada tahun 1985. Nah, menurutnya pemberdayaan masyarakat adalah serangkaian praktisi dan kegiatan yang diimplementasikan dengan keberadaan simbol-simbol. Nah, dari simbol-simbol tersebut kemudian dapat menyampaikan tujuan untuk perubahan yang diharapkan, baik dalam diri individu maupun kelompok yang bersangkutan. Nah, kemudian pada nantinya dampak yang akan dirasakan dengan kecenderungan perubahan maupun perkembangan kehidupan sebagaimana makna pemberdayaan. Yang kedua adalah dari Paine pada tahun 1991. Menurutnya, pemberdayaan komunitas ini didefinisikan sebagai upaya sekumpulan orang, perorangan, maupun kelompok yang bersangkutan dalam mencapai kehidupan yang adil dan beradab, serta kesejahteraan dalam berbagai bidang kehidupan, seperti bidang ekonomi, sosial, politik, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah menurut Russell, Ehrlich, dan Rivera pada tahun 1986. Menurut mereka, pemberdayaan masyarakat itu merupakan serangkaian tanggapan untuk dapat mengikuti perubahan kehidupan, khususnya dalam bidang ekonomi serta politik yang bernilai penting bagi kehidupan masyarakat. Selanjutnya adalah prinsip pemberdayaan komunitas. Menurut Rubin dalam Sumardi, mengemukakan 5 prinsip dasar yang melekat pada pemberdayaan komunitas, meliputi yang pertama, ada pemberdayaan komunitas memerlukan break-even atau keseimbangan keuntungan dan kerugian dalam setiap kegiatan yang diupayakan. Pada dasarnya, pemberdayaan komunitas ini berbeda orientasinya dengan organisasi atau lembaga-lembaga bisnis, di mana dalam pemberdayaan komunitas itu pundi-pundi keuntungan yang diperoleh akan didistribusikan kembali dalam mengembangkan bentuk program atau kegiatan pembangunan lainnya secara berkelanjutan. Yang kedua adalah pemberdayaan komunitas melibatkan partisipasi masyarakat. Nah, pemberdayaan komunitas ini baik dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan yang dilakukan tidak terlepas dari keikutsertaan masyarakat yang berperan penting. Keberhasilan program pemberdayaan memerlukan partisipasi masyarakat di dalamnya. Yang ketiga adalah pemberdayaan komunitas melibatkan kegiatan pelatihan. Kegiatan pelatihan dalam sebuah program pemberdayaan komunitas itu merupakan
unsur yang tidak bisa dipisahkan dari usaha pembangunan yang dikembangkan. Kegiatan-kegiatan pelatihan ini dinilai mampu mendukung pelaksanaan pemberdayaan. Yang keempat adalah pemberdayaan komunitas harus dapat memaksimalkan pembiayaan sumber daya. Nah, pemberdayaan komunitas ini secara mendasar, dia ini bertujuan untuk melakukan beragam perubahan, misalnya yang terus diupayakan dalam hal pembangunan. Dengan pembangunan di berbagai bidang kehidupan, tentunya harus memperhatikan pembiayaan sumber daya agar tidak berlebihan serta dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Dan yang terakhir adalah pemberdayaan komunitas berfungsi sebagai penghubung antara kepentingan pemerintahan yang bersifat makro dan mikro. Nah, pemberdayaan komunitas dalam pelaksanaannya ini berfungsi sebagai penghubung dalam berbagai kepentingan yang berlainan. Dalam hal ini, adanya peranan pemberdayaan komunitas yaitu sebagai penghubung antara kepentingan dalam pemerintahan yang bersifat makro dan mikro yang menjadi salah satu ciri yang melekat dalam pelaksanaan pemberdayaan komunitas. Kemudian, bagaimana sih upaya yang dapat dilakukan untuk pemberdayaan komunitas? Nah, di sini diperlukan adanya pemberdayaan komunitas adalah untuk memaksimalkan peran komunitas. Hal tersebut dapat dilakukan dengan 3 upaya, yaitu yang pertama, membangun kembali struktur dan lembaga. Tentunya yang memberikan akses kesetaraan terhadap sumber daya, pelayanan, dan partisipasi masyarakat. Yang kedua adalah upaya membangun sistem pemerintahan yang efektif dan efisien. Gunanya adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu sosial. Dan yang ketiga adalah menumbuhkan pengetahuan dan keterampilan, yang mana hal tersebut itu dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas hidup tiap anggotanya. Selanjutnya, pemberdayaan komunitas juga memiliki beberapa bentuk atau jenis yang secara umum dapat dibedakan dalam 3 bentuk, yaitu yang pertama adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri atau PNPM. Nah, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri atau yang seringkali dikenal dengan istilah PNPM Mandiri ini merupakan salah satu jenis pemberdayaan komunitas yang bertujuan untuk percepatan penanggulangan masalah-masalah terkait kemiskinan serta perluasan lapangan pekerjaan. Yang kedua adalah Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM. Nah, Lembaga Swadaya Masyarakat ini dikenal dengan istilah LSM. Itu merupakan jenis pemberdayaan komunitas yang berfokus pada kegiatan pelayanan publik atau masyarakat umum atas dasar asas sukarela serta tidak berorientasi mencari keuntungan. Dan yang ketiga adalah penataan lingkungan pemukiman berbasis komunitas atau PLPBK. Nah, pada PLPBK ini secara khusus dia ini menekankan dalam aspek pembangunan lingkungan sosial yang kondusif dalam perspektif spiritual maupun material. Sekarang kita masuk pada kesimpulan. Jadi, dengan keberadaan pemberdayaan komunitas ini diharapkan mampu menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan potensial dengan peningkatan di berbagai bidang kehidupan seperti kualitas pendidikan, tingkat kesehatan, perluasan lapangan pekerjaan, pengentasan kemiskinan, dan juga meminimalkan kesenjangan sosial yang sering dijumpai dalam kehidupan. Nah, pemberdayaan komunitas ini dapat dijumpai dalam berbagai bentuk seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri, Lembaga Swadaya Masyarakat, atau penataan lingkungan pemukiman berbasis komunitas. Nah, teman-teman, itulah tadi sedikit penjelasan dari materi kita hari ini. Semoga dapat dipahami dan semoga dapat bermanfaat bagi diri kita maupun orang lain ya. Terima kasih telah menyimak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.